Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Safan Ramadhani. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saat ini saya menempati kelas KPI 3B dengan nomor induk mahasiswa 1194020088. Nah, baik kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas mengenai perkembangan metodologi dakwah di era generasi Z. Nah, mungkin kawan-kawan semua bertanya-tanya, sebenarnya apa sih generasi Z ini? Nah, dalam perspektif sosiologi, generasi Z ini adalah sebuah pengelompokan generasi yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010, atau yang sering disebut sebagai generasi digital. Mengapa dikatakan generasi digital? Karena generasi ini adalah generasi yang lahir seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan globalisasi yang terjadi di era saat itu. Nah, maka dikatakanlah generasi Z ini adalah generasi yang melek akan teknologi dan diharapkan memiliki tugas untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk dapat dimanfaatkan demi perkembangan dalam berbagai aspek pendidikan. Nah, pada saat ini kita berbicara dalam perspektif Islam. Sebenarnya generasi Z ini dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan berbagai cara, baik itu positif maupun negatif. Nah, terlepas dari dampak positif dan juga dampak negatifnya, tentu perkembangan teknologi dan perkembangan arus sosial pada saat ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para generasi Z atau generasi milenial ini untuk dapat memanfaatkan sebagai sarana atau sebagai alat untuk penyebaran media dakwah di Indonesia khususnya. Contoh yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan teknologi ini sebagai metode dalam penyebaran ajaran Islam adalah seperti dai-dai yang sudah kita lihat pada saat ini. Banyak para dai yang memanfaatkan media sosial seperti Instagram, seperti YouTube, seperti Twitter, dan juga Facebook, dan lain-lainnya. Itu mereka manfaatkan untuk sebagai sarana untuk mereka menyebarkan ajaran Islam yang lebih efisien, yang lebih menarik, dan juga lebih praktis dan lebih mudah untuk diterima oleh para mad'u atau para penerima pesan dakwah. Nah, selain itu, hal ini pun menjadi pembeda antara generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Pada zaman dahulu, penyebaran ajaran Islam atau pendakwah itu terkenal dengan pengumpulan massa untuk mereka menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Nah, namun dengan perkembangan generasi Z dan teknologi ini, para pendai ataupun para pendakwah bisa menyebarkan ajaran-ajaran Islam menggunakan media sosial, contohnya membuat video-video potongan-potongan ceramah atau membuat sebuah animasi-animasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan dakwah yang dapat diterima oleh para mad'u, para penerima pesan dakwah. Dan itu juga ada seperti mengutip berbagai macam potongan ayat dan juga potongan hadis yang dibuat dalam sebuah poster menarik yang dengan tujuan dapat diterima oleh para mad'u yang dengan cara lebih mudah, lebih menarik, dan lebih menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memahami dan dapat lebih mengenal Islam lebih jauh. Nah, kawan-kawan semua, berdasarkan hipotesa tadi, dapat disimpulkan bahwa generasi Z ini adalah generasi yang melek akan teknologi, di mana dakwah hadir dan membuka jalan untuk menyebarkan ajaran Islam yang lebih luas dengan media yang disebut media digital. Media digital ini adalah media yang tadi difokuskan kepada generasi Z, yang dimana di dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari smartphone atau pergerakan media sosial yang terjadi. Nah, kita sebagai salah satu generasi di dalamnya memanfaatkan teknologi yang berkembang ini untuk dapat menyebarkan ajaran Islam yang lebih luas
lebih efisien, dan lebih praktis dengan tetap memikirkan dan tetap dalam koridor keislaman dan tetap dalam koridor ajaran agama Islam yang berfokus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kawan-kawan semua, sebagai penutup kita sebagai penggerak dalam perkembangan teknologi ini, mudah-mudahan dapat memanfaatkan pergerakan teknologi yang pesat ini untuk dapat dimanfaatkan dalam penyebaran agama Islam yang lebih luas, lebih efisien dan lebih efektif untuk dapat diterima oleh para mad'u atau para penerima pesan dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata maupun perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.